Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di tempat yang dicintai oleh Allah, Masjid Sabil Muhtadin. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ilmu yang dipimpin oleh guru kita, Guru Rashid Ridha, yang moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau sehat afiah, panjang umur fi taatillah, hingga tetap bisa membimbing kita, mengajari kita bagaimana cara menjalankan agama Allah dengan cara yang benar sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah tadi dibaca manaqib ulama besar, guru sekumpul, yang hallnya sekarang hall yang ke-17. Saya ingat perkataannya Syekh Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi rahimahumullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, la tanzuru ila nihayatina walakin unzuru ila bidayatina. Hal yang senada juga disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, yang senada dengan itu. Intinya apa? Banyak di antara kita ketika membaca manaqib atau ketika kita melihat sejarah atau mendengarkan sejarah para guru, para kiai, para habaib, yang kita senangi adalah nihayahnya, dalam arti kewaliannya, kekaromahannya. Itu yang kita suka. Boleh, cuman kita lupa bahwa beliau-beliau mendapatkan anugerah seperti itu tidaklah mudah. Ada bidayahnya, ada mujahadahnya, ada keluar biasaannya beliau dalam mujahadah sampai Allah mengangkat derajatnya menjadi aulia. Bukan serta-merta menjadi wali, tidak. Bukan serta-merta menjadi orang yang dicintai oleh Allah, tidak. Tapi melalui perjuangan. Karena beliau-beliau adalah orang-orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar. Beliau melakukannya juga dengan zahiran wa batinan. Karena dikatakan orang kalau ingin mendapatkan anugerah menjadi aulia, cukup lakukan 3 hal sebetulnya. Yang pertama, lakukan kewajiban. Yang kedua, perbanyak amalan-amalan sunnah semampu kita. Yang ketiga, jauhkan semua larangan. Sudah. Dan 3 hal ini sebetulnya mudah. Lakukan semua kewajiban kita. Mana ada kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita yang susah untuk kita lakukan? Contoh sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 17 rakaat total. Andai kata 1 rakaat kita mengambil waktu 1 menit. Mungkin kurang ya. Maka dalam 24 jam yang Allah telah limpahkan waktu kepada kita, kita membutuhkan 17 menit, enggak sampai 1 jam. 17 menit. Waktu yang pendek dalam 24 jam. Dan yang sangat ringan. Loh, yang hebat itu subuh. Karena subuh itu kita harus bangun pagi begini begitu. Benar. Kita kalau bangun pagi dengan jam yang bahkan sebelum subuh, tapi kalau urusannya adalah dunia, subhanallah kita bisa loncat berdirinya. Di kota kami, Malang, Guru, itu ada pasar induk. Pasar induk ini malam ya, pasar induk malam jam 2 malam, jam 1 malam, itu ramai. Tempat orang beli-beli untuk dijual lagi itu ya, jam 1 malam. Itu penuh, pasar jam 1 malam, jam 2 malam penuh, ramai. Mereka bisa berangkat dari rumahnya
jam segitu untuk mencari bahan-bahan pokok seperti sayur-sayuran, ikan dan lain sebagainya dengan harga yang memang waktu itu lagi segar dan murah. Coba kalau subuh, mampu nggak dia begitu? Kebetulan saya punya rutinan setiap bulan di Jakarta. Saya tahu kehidupan teman-teman di Jakarta. Karena di Jakarta ini di mana-mana macet. Ya, di mana-mana macet. Mereka yang punya kerjaan dan rumahnya jauh, berangkat kerja itu setelah sholat subuh langsung. Jadi sebelum subuh mereka bangun, mandi ini segala macam, kemudian sholat subuh, sarapan sebentar, langsung berangkat. Bangun sebelum subuh tanpa dibangunin. Kenapa? Kerjanya memang, soalnya perjalanan bisa sampai 1 jam 2 jam, padahal jarak pendek, tapi macet. Tapi ketika harinya itu hari Sabtu dan Ahad yang libur, Sabtu Ahad kan libur. Subhanallah, mereka bangun subuhnya harus dibangunin. Ajib ya? Betul itu. Ini kisah nyata gitu ya, karena kita setiap bulan kan ke sana. Jadi kalau Sabtu sama Ahad mereka menganggap ini liburan, mau bangun masih Ahad kok, libur. Jadi nggak tergesa-gesa, nggak terpacu untuk segera bangun dan segera berangkat karena takut terlambat nanti kantor cek lognya itu apa absennya ini. Kalau terlambat nanti ada sanksi atau bagaimana lah, sanksi administratif kantor begitu ya. Subhanallah bisa. Atau mungkin kita para pria, andai kata ada final Piala Dunia dan jamnya jam 2 malam, bangun nggak? Bangun. Final Piala Dunia jam 2 malam, jam 3 malam. Kita bangun nggak? Bangun. Kenapa subuh nggak bangun? Hah? Atau misalkan para ibu-ibu, andai kata sinetron jamnya mulai jam 3 pagi. Sinetron yang kemarin lagi viral itu layangan apa namanya? Layangan putus. Perdana film layangan putus hanya tayang jam 3 pagi, lain jam 3 pagi tidak tayang. Kira-kira bangun nggak? Bangun nggak? Gara-gara film layangan putus banyak perceraian ternyata. Ada seorang suami ngeluh, "Beb, saya ini susah. Kenapa? Setiap pulang dari kantor kerja harus setor HP sama istri, HP nggak boleh dikunci, diperiksa sama istri, mulai pagi sampai sore WA sama siapa?" Waduh, loh kenapa? Soalnya istri saya nonton layangan putus. Jadi ittiba'an lil film. Inilah kita sekarang. Kita menganggap berat urusan-urusan akhirat, tapi menganggap sangat ringan urusan-urusan dunia. Tapi kita pengen instan, kita kagum dengan aulia-aulia, ulama-ulama, tapi kita ingin seperti mereka dan tidak ingin memulai seperti mereka. Kita ingin bidayahnya, tidak ingin nihayahnya. Ya lucu ini kan. Kita merasakan berat dalam bersyariat, tapi ringan dalam urusan duniawi. Padahal kita tidak pernah akan hidup selamanya di dunia, karena kita tidak akan mungkin hidup selama, tidak akan pernah kita mungkin hidup seumur dunia, tapi kita pasti akan hidup seumur akhirat, khalidina fiha. Akhirat ini khalidina fiha, kekal abadi selamanya. Kalau dunia ini terbatas. Kita tidak akan pernah mungkin hidup seumur dunia, tapi pasti kita hidup seumur akhirat. Tapi kita tertipu dengan dunia, tertipu dengan tipu dayanya dunia, hingga kita mengejar dunia lebih daripada mengejar akhirat. Kita mengejar dunia seolah-olah inilah masa depan kita. Bahkan banyak anak-anak seperti yang diceritakan guru tadi, betul, saya kebetulan kepada pondok juga, saya juga ngalami guru, sama banyak yang telat bayar juga, bahkan bukan cuma bulanan, setahun guru kalau kita nih. Kita mau ngomong gimana, katanya tidak punya uang, ya, tapi nggak punya uang tapi jajan tiap hari 10.000, tapi katanya tidak punya uang. Nanti orang tuanya bikin apa hasil pondok ini kayak dibuat masa depan anak ini, mereka menginginkan masa depan anak di dunia. Contoh ya, tidak ada cerita pegadaian-pegadaian atau toko emas ini
yang orang tua menjual emas atau menggadaikan emas perhiasan kalau untuk mondokkan anak. Gak ada cerita. Tapi bakal banyak cerita orang tua yang menggadaikan perhiasannya, bahkan mobilnya, kendaraannya untuk mensekolahkan anak, mengkuliahkan anak. Betul nggak? Ini dicerita ke kami ya, di kota kami ya. Kalau di sini mungkin beda. Di kota kami nih. Hingga teman-teman yang kita punya kebetulan punya jamaah, ada yang maklar itu yang jual beli mobil atau apa, mereka bilang itu kalau mau beli mobil bulan-bulan apa gitu ya, bulan-bulan masuk sekolah itu apa, bulan apa itu, bulan Juli ya, walhasil pokok bulan-bulan yang masuk sekolah yang harus bayar uang gedung, uang itu murah-murah, karena mereka lagi butuh duit untuk menyekolahkan anak. Tapi kok gak ada cerita butuh duit untuk memondokkan anak. Yang Anda dikasihkan sama guru, sama habib yang di pondok, sudah pasrah, sudah saya pasrah. Anak saya pasrah. Pasrahnya ini maksudnya bersayap. Pasrah, uang-uangnya pasrah juga. Sudah kita dikasih anak, disuruh makanin dia, suruh ngajarin dia, suruh tekor lagi. Masya Allah memang ya. Luar biasa. Kenapa kok demikian? Karena pola pikir. Pola pikir menganggap dunia inilah tujuan. Pola pikir kita yang menganggap dunia inilah yang harus kita kejar dan masa depan adalah di dunia, padahal ini tertipu kita. Dan orang yang cinta dengan dunia itu, maka dia orang yang naudzubillah, dia akan lupa dengan akhirat dan dia bisa melakukan apapun kejahatan-kejahatan demi dunia. Katakan Nabi Muhammad SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pokok pangkal dan dasar dari apapun kesesatan, kemungkaran, korupsi, kejahatan dan lain sebagainya. Karena cinta dunia. Dan orang yang cinta dunia menganggap dunia ini tujuan. Padahal lupa waktu Mi'raj Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, baginda Nabi ditunjukkan dengan dipanggil oleh seorang wanita tua tapi bersolek laksana pemudi, anak muda, gadis. Ibarat kata orang tua tapi dia pakai lipstik, pakai make up yang kayak seolah-olah seperti anak gadis remaja. Padahal ini umurnya mungkin sudah ratusan tahun, tapi berparas, bersolek seperti umur 20 tahun. Dipanggil Nabi. Tapi Nabi tidak menghiraukan. Dan Nabi tanya sama Jibril. Yang Jibril menjawab bahwa itu adalah tamthil dunia, itulah dunia. Dunia yang tua tapi menipu. Dunia yang sebetulnya buruk dan jelek tapi menipu dengan hiasan-hiasan yang menipu. Kayak kita misalkan ya, para maaf jomblo-jomblowan-jomblowati ini ketika mendapatkan jodoh di HP di media-media sosial, kadang-kadang banyak ketipu kan? Wah, putih, cantik di fotonya. Tampan, gagah, tinggi, putih. Tahu-tahu begitu ketemu KW. Bahkan ada kasus sudah nikah, kadang-kadang kenalan di media sosial, sudah nikah, berjalan nikahnya 1 bulan sampai ramai kan di berita. Ternyata ketahuan bahwa istrinya ini laki-laki. Astagfirullahaladzim. Penipuan semua ini. Sama kayak dunia, ya inilah dunia. Kita ketipu dengan dunia dengan mengejarnya dan menganggap bahwa dunia ini adalah tujuan kita, hingga kita berusaha mencari masa depan di dunia. Hingga banyak orang tua yang menginginkan masa depan anak tapi di dunia bukan di akhirat. Nah, para aulia yang kita baca manaqibnya, guru sekumpul, kemudian para habaib, para guru, para ustadz, para kiai, beliau ini telah menyadari dunia hanya darul mamar, bukan darul magar. Mamar ini lewat, atau kalau bahasa singgah, tempat singgah. Tempat singgah untuk mengumpulkan bekal demi tujuan. Tujuannya mana? Akhirat. Darul magar. Jadi dunia bukanlah tempat tinggal, tapi tempat singgah. Yang kita tidak boleh terlena di tempat singgah hingga melupakan tujuan. Nah, kemudian beliau tersebut menyadari itu dan telah mematikan cinta dunianya. Ketika cinta dunia telah dimatikan di hati beliau tersebut, hingga hawa nafsu tertekan.
Hawa nafsu bakal bangkit ketika kita mencintai dunia. Katanya Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Aidrus rahimahumullahu ta'ala dalam kitab yang bernama Idah Asrar Ulumil Muqarrabin, penjelasan rahasia-rahasia ilmu para wali. Ini hebat, kitab hebat. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib mengulang kitab ini setiap roha, dan guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid juga demikian, mengulang setiap rohanya. Roha beliau setiap sore dulu. Beliau mengatakan bahwa orang yang cinta dunia dan diperbudak oleh hawa nafsu, orang ini syibul junun, seperti orang gila. Mengejar dunia karena cinta dunia dan dipengaruhi hawa nafsu hingga menjadi kayak orang gila. Bagaimana tidak gila? Dia mengejar dunia, mengumpulkan dunia padahal dia sudah tua, lupa bekal akhiratnya. Mengumpulkan bekal untuk di tempat singgah, tapi lupa bekal untuk tempat tinggal. Hingga ketika masuk ke dalam tempat tinggal nantinya dalam keadaan miskin, naudzubillah min dzalik. Terakhir ada suatu pengajian di salah satu panti jompo. Ini menyambung masalah pendidikan untuk mengenal akhirat pada anak-anak supaya tidak timbul cinta dan juga masa depan yang sebenarnya adalah akhirat bukan dunia. Di salah satu panti jompo yang elit, panti jomponya ini berbayar, bukan panti jompo gratis, elit, sekelas hotel bintang 5 begitu. Selesai pengajian ada satu bapak-bapak cerita, saya mau cerita, saya ini dulunya pengusaha kaya, punya banyak perusahaan dan anak perusahaan di Jakarta. Saya punya anak 4 apa 3, berhasil punya anak angka 4 ya. Dari kecil anak saya ini memang saya persiapkan untuk menjadi pengganti saya di perusahaan-perusahaan kami ini. Maka sejak kecil anak saya ini saya didik di sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah elit, dan setelah mereka masuk kuliah di sekolah bisnis bahkan sampai luar negeri, ibaratnya anak ini dipersiapkan dengan hebat untuk masa depan dunia. Hingga bapak ini melupakan masa depan akhirat si anak ini dan tidak mendidik atau berusaha memanggil guru atau menyekolahkan anak di madrasah-madrasah atau di sekolah dimasukkan ke TPA TPQ gitu. Kemudian setelah mereka ini pulang lulus, saya kasih mereka satu persatu perusahaan saya. Kemudian mereka nikah, saya kasih rumah. Berkeluarga satu persatu, sudah berumah tangga sendiri dengan perusahaan satu-satu mereka sudah pegang masing-masing. Saya pensiun, udah saya serahkan semua sama anak, perusahaan jalan, dah pensiun, sama istri di rumah menikmati masa tua. Tidak berapa lama istri saya sakit, kemudian meninggal. Akhirnya saya hidup sendiri di rumah, hanya pembantu. Tapi tidak ada anak saya satupun yang menawarkan untuk merawat saya di rumahnya, dengan alasan mereka sibuk perusahaan, sibuk keluarga. Mereka ketika saya minta tolong atau apa, mereka menganggap masih sibuk lah, inilah itulah, ada aja alasannya. Sampai karena mungkin mereka ada timbul kesian atau gimana, wallahu alam ya. Sampai mereka bersepakat untuk patungan memasukkan saya di sini. Memang elit, panti jompo tapi elit, kelas-kelas hotel bintang 5, tapi pembuangan ini namanya. Pembuangan, dibuang ini namanya. Walaupun dibayar tapi dibuang ini. Maka sekarang saya sadar, kata si bapak, kalau sejak dulu waktu kecil ini anak-anak saya didik untuk mengenal syariat, saya didik mengenal agama Allah, saya didik mengenal Nabi Muhammad SAW, saya datangkan guru-guru ngaji, maka anak-anak saya akan tahu tentang wajibnya birrul walidain, berebut mereka untuk merawat saya. Menyadari kesalahan. Tapi memang kadang-kadang terbentuknya karakter seseorang menjadi cinta dunia, kadang-kadang berangkatnya dari rumah tangga. Orang tuanya mengatakan jangan ke pondok, kalau kamu ke pondok nanti masa depan kamu tidak cerah. Banyak kayak gini, hingga timbul cinta dunia. Atau ada ancaman, kalau kamu nakal saya pondokin. Anak mulai kecil mindsetnya, oh berarti pondok tempat pembuangan anak yang nakal. Kalau kamu pintar, kamu saya sekolahkan ke sekolah favorit.
Kalau kamu nakal, kamu tidak pintar, kamu tidak lulus sekolah, saya pondokkan. Ini membentuk mindset hubbu dunya si anak. Secara tidak sadar orang tua telah menanamkan rasa cinta dunia sama si anak. Naudzubillah min dzalik. Nah, kalau kita sudah cinta dunia, maka naudzubillah kita tidak akan mampu untuk menjalankan agama dengan sepenuh hati, menjalankan syariat dengan sepenuh hati, karena kita sibuk dengan dunia kita. Dan naudzubillah min dzalik, kita nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan dalam keadaan miskin karena lupa mengumpulkan bekal akhirat. Naudzubillah min dzalik. Muka-muka kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini dan guru kita yang muka-muka diberi sehat afiah, panjang umur fi taatillah. Muka-muka kita semua tidak pulang ke rumah kita masing-masing kecuali kita telah hilang cinta kita dengan dunia, muncul cinta kita kepada akhirat, dan muka-muka keluarga kita menjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu muncul dan selalu muncul di dalam rumah tangga kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan muka-muka nanti kita di yaumil qiyamah bersama para guru-guru kita, para kiai, para habaib kita masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW dan dipimpin oleh beliau masuk ke hadapan Nabi Muhammad SAW, dan muka-muka kita dikenalkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan muka-muka Nabi memandang kita dengan pandangan ridha, dengan pandangan cinta, dengan pandangan mahabbah, dan muka-muka kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia dan akhirat. Hadza ma aqul lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.